Pada soal nomor 3, yang ingin diketahui adalah perbedaan hasil belajar PPKN SD berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan dan jenis kelamin siswa. Untuk mengetahui hal tersebut, uji yang kita pilih adalah two-way ANOVA, di mana pada uji ini kita dapat menentukan hipotesis sebagai berikut. Pertama, terdapat perbedaan hasil belajar PPKN berdasarkan metode yang digunakan. Yang kedua, ada perbedaan hasil belajar PPKN berdasarkan jenis kelamin siswa. Dan yang ketiga, ada interaksi berdasarkan metode pembelajaran yang diterapkan dengan jenis kelamin siswa. Pada uji yang kita pilih, two-way ANOVA atau ANOVA 2 jalur merupakan uji parametrik di mana kita harus menentukan data tersebut apakah berdistribusi normal atau tidak dan homogenitas datanya. Pada dasar pengambilan keputusan, diketahui bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dibanding 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dibanding 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Pada ketentuan homogenitasnya, jika nilai signifikansi lebih besar dibanding 0,05, maka data tersebut terbukti homogen. Dan jika sebaliknya atau signifikansinya lebih kecil dibanding 0,05, maka distribusi data heterogen. Untuk output uji two-way ANOVA menggunakan ketentuan sebagai berikut, yakni jika nilai signifikansi lebih besar dibanding 0,05, maka HA diterima. Sedangkan jika sebaliknya atau signifikansi lebih kecil dibanding 0,05, maka HO yang diterima dan HA ditolak. Pada uji two-way ANOVA, kita perlu pengkodaan variabel faktor, di mana pengkodaan yang pertama untuk metode pembelajaran, kode 1 untuk metode teori, kode 2 untuk metode ceramah, dan kode 3 untuk metode diskusi. Pengkodaan yang selanjutnya yakni faktor jenis kelamin. Kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Dari deskripsi tersebut diperoleh tampilan tabel sebagai berikut. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap langkah-langkah, yakni pertama, buka aplikasi SPSS. Selanjutnya masuk pada tampilan variabel view. Pada bagian nama atau name, yang pertama yakni hasil, dan untuk yang kedua metode, dan yang ketiga gender. Sebenarnya untuk pemberian nama terserah, namun pada pengujian kali ini saya akan memilih seperti yang saya contohkan tersebut. Selanjutnya masuk pada bagian label, di mana untuk yang pertama saya memberikan keterangan nilai PPKN kelas 5, dan untuk label pada metode saya isi dengan metode pembelajaran, dan untuk bagian gender labelnya saya isi jenis kelamin. Setelah mengisi bagian nama dan label, kita masuk pada values dan lakukan seperti langkah yang telah dicontohkan tersebut. Jadi kita isi sesuai dengan pengkodaan atau pengkategorian yang telah kita rumuskan sebelumnya, di mana 1 adalah untuk metode teori, kemudian kita add value 2 itu untuk metode ceramah, dan value yang ketiga untuk metode diskusi. Kemudian lakukan langkah yang sama pada value di bagian jenis kelamin, value 1 untuk laki-laki dan value 2 untuk perempuan. Selanjutnya kita masuk pada tampilan data view, di mana pada tampilan ini kita bisa memasukkan data yang tadi sudah diketahui beserta kode-kode yang telah dirumuskan tadi. Setelah selesai menginput data pada tampilan data view, kita akan melakukan uji coba normalitas datanya. Untuk menguji normalitas data, kita dapat mengklik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, dan Explore. Kemudian pada tampilan ini, masukkan hasil pada kolom Dependent,
dan variabel faktornya masukkan pada faktor. Selanjutnya, kita dapat mengklik plots dan checklist bagian normality. Diketahui dari hasil output tersebut bahwa keseluruhan hasil belajar baik yang menggunakan metode teori, ceramah, dan diskusi memiliki nilai signifikansi lebih besar dibanding 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua data berdistribusi normal. Setelah melakukan uji coba normalitas data, kita akan masuk pada langkah-langkah untuk melakukan uji two-way ANOVA. Sama seperti sebelumnya, kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, dan Univariate. Pada tampilan berikut ini, masukkan nilai pada dependent variable, metode, dan jenis kelamin masukkan pada faktor. Selanjutnya, klik Model, kemudian pilih yang Build Terms, masukkan metode pada model, gender pada model, kemudian metode dan gender dengan Ctrl A, kemudian masukkan pada model. Selanjutnya, klik Option, kita checklist bagian Descriptive Statistic dan Homogeneity. Jadi, ketika kita melakukan uji two-way ANOVA, kita dapat sekaligus mengetahui tingkat homogenitas datanya. Jadi, pada output hasil uji two-way ANOVA memiliki 4 tabel, di mana yang pertama ada between subject factor, kemudian descriptive statistic, Levenes test, dan yang terakhir adalah test of between subject effect. Berikut akan dibahas lebih lanjut mengenai pembacaan kesimpulan dari 4 tabel hasil output tersebut. Pada tabel output yang pertama, yakni between subject factors, adalah untuk mengetahui banyak data pada variabel faktor, di mana di sini diketahui bahwa metode teori ada sebanyak 10 data, kemudian metode ceramah juga 10, dan metode diskusi juga 10. Kemudian faktor yang kedua yakni jenis kelamin, di mana laki-laki sebanyak 15 dan perempuan sebanyak 15. Pada tabel yang kedua, yakni descriptive statistik, di mana kita dapat mengetahui nilai mean, kemudian standar deviasi, serta jumlah setiap data. Selanjutnya, pada tabel yang ketiga, yakni Levenes, di mana kita mengetahui hasil homogenitas datanya sesuai yang telah dikolomkan, di mana diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,152, yang mana ini menunjukkan lebih besar dibanding 0,05. Maka disimpulkan bahwa data tersebut bersifat homogen. Kemudian pada tabel yang terakhir atau tabel keempat, yakni test of between subject effect, sesuai dengan yang sudah dikolom. Di sini ada metode, gender, serta metode gender, yakni interaksi metode gender. Diketahui bahwa nilai signifikansi metode adalah 0,019, yang mana diperoleh bahwa nilai signifikansinya adalah lebih kecil dibanding 0,05, sehingga pernyataan mengenai terdapat perbedaan hasil belajar PPKN berdasarkan metode pembelajaran yang diterapkan dapat diterima. Selanjutnya, pada kolom yang warna kuning, yakni diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,712, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa lebih besar dibanding 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih besar dibanding 0,05, sehingga pernyataan mengenai terdapat perbedaan hasil belajar PPKN berdasarkan jenis kelamin siswa itu ditolak. Dan pada kolom yang warna merah, diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,109, yakni lebih besar dibanding 0,05, sehingga pernyataan mengenai adanya interaksi berdasarkan metode pembelajaran yang diterapkan dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar PPKN itu ditolak. Jadi sekian penentuan hasil kesimpulan dari uji two-way ANOVA pada soal nomor 3. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.